Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalnya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaknya engkau mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan
permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa HSS TV, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dalam program Gema Ramadan, menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Senang sekali saya Miranti Mardatilah bisa menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, hari ini kita sudah memasuki hari ke-19 Ramadan 1446 Hijriah. Yang berarti kita semakin dekat dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 10 hari bulan Ramadan ini memiliki banyak keutamaan. Dan di waktu-waktu inilah Rasulullah SAW semakin giat dalam beribadah. Dan kita sebagai umatnya tentu harus meneladani beliau. Untuk membahas lebih dalam mengenai keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, saat ini sudah hadir bersama saya seorang tamu istimewa yaitu Ustadz Haji Muhammad Ahyad. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz, hari ini kita akan membahas mengenai keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan tentunya tema ini sepertinya sangat menarik dan banyak dinantikan oleh pemirsa nih. Karena banyak orang yang bersemangat meningkatkan ibadahnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana Ustadz, apakah sudah siap untuk menyampaikan tausiahnya? Insyaallah. Baik Ustadz, dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pemirsa HSS TV yang mulia dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan, mengijabah doa kita di tahun kemarin atau Ramadan kemarin, yang mana kita sama-sama Ramadan tahun kemarin berdoa memohon kepada Allah minta beri kesempatan umur untuk dijumpakan atau berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah Allah kabulkan doa kita. Dan sekarang kita sudah berada di hari yang ke-19 daripada bulan Ramadan. Kita sama-sama sudah memaklumi bahwa bulan Ramadan adalah merupakan penghulu segala bulan, yaitu bulan yang paling banyak mengandung fadilat, mengandung kelebihan. Kita ini mulai Sya'ban, Ramadan, terus kita melalui bulan-bulan yang sangat mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya, wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan bulan Sya'ban dibanding dengan bulan-bulan yang lain, kata Rasulullah, seperti kelebihanku dibanding dengan para nabi-nabi yang lain. Sedangkan kelebihan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain di dalam setahun, itu bandingannya sama, kata Rasulullah, seperti kelebihan Allah dengan hamba-hambanya. Nah, di sini memberikan pemahaman Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain sangat jauh kelebihannya. Sebagaimana kelebihan Allah dibanding dengan hamba-hambanya. Pemirsa HSS TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa memanfaatkan momen Ramadan itu dengan cara beliau lebih sungguh di dalam beribadah, lebih-lebih di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Karena
orang-orang yang memperoleh, yang mendapatkan kelebihan Ramadan ini hanya orang-orang yang diberikan Allah taufik hidayah, dibukakan Allah hatinya untuk menghidupkannya. Yaitu dengan cara mengisi momen Ramadan dengan sungguh, dengan amaliyah ibadah. Baik ibadah yang dilakukan secara berjamaah maupun ibadah-ibadah yang dilakukan secara masing-masing pribadi. Pemirsa HSSTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau menyambut 10 terakhir Ramadan sebagaimana yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, mulai hari ke-20 dan seterusnya sampai akhir, sadda mi'zarahu, Rasulullah itu mengencangkan tali kainnya, sarungnya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan itu. Wa ayqaza ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Pemirsa HSSTP yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis memberikan pemahaman kepada kita. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh, lebih giat daripada malam-malam sebelumnya di dalam mengisi 10 terakhir daripada bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghidupkan. Yang dimaksud menghidupkan di sini meramaikan. Yang dimaksud meramaikan mengisi 10 terakhir itu dengan kegiatan-kegiatan berbagai macam amal ibadah. Secara khusus beliau di 10 terakhir Ramadan ini beliau lebih memperbanyak i'tikaf di masjid. Karena diriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf
di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Terus Rasulullah di 10 terakhir Ramadan, beliau lebih memperbanyak sedekah. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, lebih-lebih 10 Ramadan, Rasulullah itu sangat pemurah. Bahkan diibaratkan pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cepat daripada hembusan angin. Daripada luar biasanya pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, pemirsa HSTP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita di bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 terakhir daripada bulan Ramadan, lebih kita dermawan, pemurah, ya sesuai dengan kemampuan kita. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan, beliau lebih sungguh dalam membaca Al-Quran. Karena diriwayatkan bahwa malaikat Jibril setiap malam Ramadan selalu menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril membacakan Al-Quran di hadapan Rasulullah. Tetapi di dalam riwayat lain, Rasulullah yang membaca Al-Quran, Jibril yang mendengarkan. Dari dua riwayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dua-duanya disunatkan. Membaca Al-Quran disunatkan, mendengarkan bacaan Al-Quran juga disunatkan. Mari lebih kita sungguhi di bulan Ramadan, lebih-lebih di 10 Ramadan. Ayo kita sungguhi baca Al-Quran. Karena Al-Quran termasuk salah satu amaliyah yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amaliyah yang paling afdal, yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Seabdal-abdal ibadah umatku baca Al-Quran. Yang dimaksud afdal, aktsaru thawaban, yang paling banyak pahalanya. Yang terakhir dari hadis yang kita baca tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam 10 terakhir Ramadan ayqaza ahlahu, membangunkan keluarganya. Nah, berarti kita di sini disunatkan. Lebih ditekankan di 10 terakhir Ramadan kita ajak keluarga kita, terutama keluarga kita yang ada di rumah. Ayo bangun, bangun. Bukannya sekadar diajak bangun, tapi kita ajak untuk sama-sama beribadah. Salat tahajud, baca Quran, qiyamul lail, sembahyang di malam hari. Ayo kita ajak. Kita sama-sama ingin orang yang memperoleh keberuntungan di bulan Ramadan.
Karena hanya dengan demikianlah orang yang namanya diberi berkah di bulan Ramadan. Kan kita itu kebiasaan berdoa, selalu kita panjatkan, semoga Allah menjangan umur kita, sehingga dijumpakannya lagi dengan Ramadan. Tidak cukup kita hanya berdoa minta jumpa dengan Ramadan, tapi lebih penting daripada itu, di samping kita minta berjumpa dengan Ramadan, juga kita minta berkah ketika kita berada di bulan Ramadan. Nah, sebagaimana di dalam doa witir yang panjang, yang kebiasaan kita baca secara bareng, sama-sama di masjid, di musalla, di langgar, bahkan kita baca bareng salat setiap malam. Ya tentunya orang yang ikut serta salat tarawih witir berjamaah pasti mengikuti doa bersama ini. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, bahkan diulang-ulang, biasaan 3 kali. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Maksudnya, ya Allah, berilah kami berkat di bulan Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkat di bulan Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkah di bulan Ramadan. Maksud berkah di bulan Ramadan, maksud orang yang mendapatkan berkah di bulan Ramadan, orang itu ketika berada di bulan Ramadan, dia memanfaatkan momen yang sangat mulia ini. Dia isi dengan berbagai macam amal ibadah. Jadi bukannya sekadar ketemu, tapi kita minta berkah. Sangat rugi, kata Rasulullah. Orang yang ketemu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dia tidak mendapat ampunan dosa daripada Allah. Siapa itu yang tidak mendapat ampunan dosa? Orang-orang hanya ketemunya, tapi tidak diberi berkah di bulan Ramadan. Orang yang hanya ketemunya, tapi dia tidak mengambil manfaat dengan mengisi dengan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan. Inilah orang yang rugi, kata Rasulullah, orang yang tidak mendapat ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa HSTP yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beruntung ketika berada di bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperoleh Lailatul Qadar, khairun alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hampir dapat dipastikan. Orang-orang yang mengisi Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, lebih-lebih di 10 terakhir Ramadan, hampir dapat dipastikan orang itu memperoleh yang namanya Lailatul Qadar. Walaupun dia tidak diperlihatkan fenomena-fenomena alam yang mentakjubkan, tetap insyaallah dia mendapat pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo, mari kita giat. Kita ajak keluarga kita dengan memperbanyak amal ibadah. Mumpung Allah pertemukan Ramadan tahun ini, kita sangat bersyukur berapa banyak keluarga kita, teman kita, mendetolan kita, relasi kita yang tadinya ketemu Ramadan di tahun kemarin, pada tahun ini tidak dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena mendahului kita berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ini perlu kita renungkan supaya kita pandai mensyukuri nikmat umur yang Allah berikan, lebih-lebih umur kita ketika kita berada di bulan yang mulia ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dibarengi taufik hidayah Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan manfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HSS TV, itu tadi sudah kita dengarkan tausiah ataupun ceramah agama dari Ustadz Haji Muhammad Ahyad. Mungkin Ustadz sebelum kita tutup, apakah mungkin ada pesan-pesan kepada pemirsa HSS TV untuk bisa agar memaksimalkan ibadahnya nih Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan pada umat-umat sebelum umat Rasulullah, yaitu dengan diberikan Allah umur yang panjang. Tetapi mereka kekurangannya daripada umat Rasulullah tidak ada diberikan momen-momen yang dapat melipat gandakan pahala, atau momen-momen yang menjadi sebab berlipat ganda pahala apabila kita isi dengan kebaikan atau ibadah. Nah, mereka umat-umat yang telah lalu itu kalau menginginkan pahala yang banyak, ya tentu dengan memperbanyak ibadah. Dan mereka punya mudah karena diberikan usia yang panjang, sehingga banyak bisa memperbanyak ibadah dengan modal usia yang panjang. Kita umat Rasulullah, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 dan 70. Umumnya di bawah 60 meninggal bisa, lebih daripada 70 pun bisa, cuma secara umum. Berarti umur umat Rasulullah ini Allah berikan umurnya pendek-pendek. Tetapi Allah berikan kelebihan yang tidak ada diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yang dapat melipat gandakan pahala. Artinya walaupun umur pendek, tapi apabila kita manfaatkan ketika berada di waktu itu, Allah berikan lipat ganda pahala sehingga bisa menutupi umur kita yang pendek. Nah, contoh Lailatul Qadar, contoh malam nisfu Sya'ban. Nah, sehingga bisa mengimbangi, bahkan bisa melebihi kebaikannya daripada umur umat-umat yang telah lalu, yang diberikan Allah umur yang panjang. Tapi ini hanya orang yang bisa memanfaatkannya. Nah, Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Malam nisfu Sya'ban bahkan lebih utama daripada ibadah, lebih afdal daripada ibadah 400 tahun. Kan ada hikayat, pernah sudah kita sampaikan, bahwa ada orang tua yang beribadah di dalam batu itu lamanya sudah 400 tahun.
ibadah dalam batu. Ini secara ringkas ya, saya ceritakan ini. Ketika itu Nabi Isa heran. Bingung Nabi Isa. Ya Allah, ada umat hamba yang lebih afdal daripada orang tua yang beribadah selama 400 dalam batu ini. Turun wahyu kepada Nabi Isa. Wahai Isa, umat Nabi Muhammad ketemu malam nisfu Sya'ban, dia isi dengan berbagai macam amal ibadah, dia hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah lebih afdal daripada ibadah orang tua yang di dalam batu ini selama 400 tahun. Nah, jadi kita mari sama-sama dengan gigih, dengan sungguh, apabila ketemu waktu-waktu, saat-saat, momen-momen yang mengandung fadilat, isi dengan berbagai macam ibadah. Supaya kita dapat menutupi kekurangan, yaitu umur yang pendek. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang sudah disampaikan tadi, dan juga kami mengucapkan terima kasih Ustadz telah bersedia meluangkan waktunya untuk hari ini menyampaikan ceramahnya. Baik, semoga para pemirsa SSTV apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa menjadi pengetahuan baru dan bisa kita amalkan di kehidupan kita nantinya di bulan suci Ramadan pada kali ini. Dan dari pembahasan tadi kita juga telah memahami bahwa 10 hari terakhir Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu yang sangat penuh dengan keberkahan, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa nantikan besok untuk materi-materi ceramah agama yang lebih menarik lainnya hanya di Gema Ramadan 1446 Hijriah, menggali hikmah menebar berkah di bulan suci. Akhirnya saya Miranti Mardatilah bersama Ustadz Haji Muhammad Ahyad dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.